Hai semuanya, terima kasih ya sudah mampir di dapur Sabina ya. Semoga kalian tetap mau mensupport aku dengan like, share, komen, and subscribe ya, supaya aku terus bisa membagikan video-video yang bermanfaat. Nah, kali ini aku akan membagikan resep kastangel yang super duper renyah dan gurih sekali ya. Dan cara membuatnya juga tidak sesulit kita membuat kastangel zaman dulu ya. Tuh, renyah banget. Renyah. Terus kalau dimakan ya, bener-bener renyah tuh. Bagian bawahnya itu kemerahan ya, karena kejunya yang endulita. Nah, yuk kita. Nah, selanjutnya kita ke pembuatan ya. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan, ada keju edam, keju parmesan, ada tepung terigu, kemudian ada mentega, saya pakai Wisman, ada 2 butir telur, ada margarin, dan gula halus ya. Gula halusnya boleh di skip kalau teman-teman ingin rasanya rasa keju asin. Saya memang ingin ada rasa manisnya sedikit ya. Keju boleh terigunya boleh disangrai dulu, boleh tidak ya. Kalau misalnya tidak akan untuk waktu yang lama, tidak disangrai dulu nggak apa-apa, tapi lebih bagus lagi disangrai. Jadi kandungan air di dalam terigunya berkurang sehingga nanti dia akan lebih kering, lebih renyah dan lebih tahan lama ya. Nah, proses yang pertama kita parut dulu keju edam dan keju parmesannya kita parut dulu. Nah, ini keju parmesan ya. Keju parmesan ini ada yang sudah halus. Kalau misalnya beli di supermarket itu dia yang sudah dihaluskan ada. Tapi yang bentuk batangan juga ada, nanti kita haluskan sendiri. Boleh dihalusin pakai parutan yang kecil banget lubangnya, atau seperti parutan keju biasa juga boleh. Selanjutnya kita akan membuat adonan utamanya yang terdiri dari margarin dan mentega. Kita mix dulu sampai benar-benar tercampur rata, nggak usah pakein mixer ya, pakai diaduk saja begini. Nah, setelah itu kita masukkan kuning telur. Nah, diaduk juga sampai merata. Setelah rata baru kita masukkan gula. Kalau teman-teman nggak mau ada rasa manisnya, boleh di skip ya gulanya ya. Nah, baru kita masukkan kejunya benar-benar harus tercampur rata ya, supaya nanti dia berasa keju semua. Baru kita masukkan terigunya. Masukkan terigu. Adonan siap. Setelah adonan siap, kita siapkan untuk olesan. Olesannya terdiri dari 1 kuning telur ditambah 1 sendok makan susu cair dan pewarna. Aduk rata. Sisihkan. Olesan sudah, adonan sudah. Selanjutnya kita panaskan oven dulu ya sebelum mencetak. Panaskan oven. Saya dipanaskan di api 175 derajat. Nah, teman-teman disesuaikan saja dengan oven kalian biasanya seperti apa ya. Manasinnya di api atas bawah ya. Nah, selanjutnya kita ke pencetakan. Teman-teman mau cetak pakai cetakan 1 persatu boleh, seperti kita yang lama ya. Setelah digilas kemudian di mold, dicetakin satu-satu gitu boleh. Saya pilih dengan metode dipotongin aja. Nah, ini setelah dioles yang agak tebal ya sama olesannya tadi, supaya dia kelihatan berwarna cantik dan kejunya lebih nempel. Nah, ini sambil diratakan agak ditekan-tekan dikit ya, tapi jangan kenceng banget nekannya. Nah, kira-kira aja ya, supaya
kejunya melekat di atas adonannya. Nah, ratain. Oh ya, ini untuk membuat sebelum nyetaknya ini kita udah harus perkirakan ya untuk dicetak jadi berapa. Sebab kalau ada yang tertinggal, ada sisanya, nanti kan bingung ngadonnya ya, dia masukin di cetakan berikutnya susah ya. Jadi benar-benar hitung, misalnya satu lembaran ini, satu bidang adonan yang mau kita cetak ini untuk 4 misalnya, atau untuk 4, untuk 3, kemudian lebih satu baris, yang satu baris itu misalnya akan dapat jadi sisanya jadi 4. Yang penting jangan ada sisanya, karena sisanya itu nanti nggak bisa kita adon dengan sisa adonan, karena dia udah bercampur dengan olesan telur, sudah bercampur dengan keju, jadi susah ya, nanti akan mempengaruhi tekstur, pastinya teksturnya akan berubah. Oleh sebab itu benar-benar harus diperkirakan bahwa satu kali gilasan ini yang akan siap kita pakai ini udah benar-benar untuk berapa potong, jangan sampai ada yang nggak kepanggang nanti ya. Kalau ada sisanya sayang, nanti berarti dia akan ikut gilasan berikutnya, sementara sudah ada keju dan bekas olesannya ya. Jadi benar-benar harus diperkirakan untuk yang pas. Nah, setelah dicetak kita angkat satu persatu ke loyang ya. Nah, selesaikan pencetakan, kita susun satu persatu pakai pengangkat yang tipis ya. Ini bisa diangkat kayak skop gitu. Nah, selesai. Setelah itu kita panggang selama 20 menit kalau di oven saya. Mungkin di oven teman-teman berbeda, yang penting sampai kuning seperti ini ya, sampai cakep banget gitu. Tuh warnanya kemerahan, cantik banget kan. Tuh, dia kokoh tapi digigit renyah, ngeju banget dan pasti enak. Coba deh